Hi everyone, my name is Sanji Octavia. I'm a student of Steven Panichirabon, majoring in English Literature. And now I'm gonna explain again about the next material in part 5. And keep watching guys. Oke, kita masuk ke dalam present continuous nomor 29. Present continuous memiliki 3 bentuk, yaitu positif, negatif, sama question. Nah, kita akan bahas yang positifnya dulu. Yang positif memiliki subjek I, he, she, it, we, you, they, dan juga plus to be, am, is, are, dan juga plus verb ing. Nah, untuk cara penggunaannya, jika subjeknya I, maka menggunakan to be-nya yang am. Jika subjeknya he, she, it, maka gunakan yang is. Sedangkan jika subjeknya we, you, they, menggunakannya are. Nah, untuk verbnya sendiri kita memakai verb ing. For example, like I am working, he is working, she is working, it is working, we were working, you are working, they are working. Ya, present continuous ini dinyatakan ketika menyatakan sesuatu yang sedang terjadi pada saat itu juga. Nah, sedangkan yang bentuk question ini ya hanya perlu dibalik saja, yaitu kita pertamanya itu to be-nya dulu, amisarnya, baru subjek, baru verb ing-nya. Nah, kalau tadi itu misalnya I am working, itu artinya aku sedang bekerja. Nah, sedangkan untuk kalimat yang pertanyaan ini misalnya am I working, or is he, is she, is it working, or are we, are you, are they working. Ini artinya apakah aku sedang bekerja, apakah dia sedang bekerja, apakah kita, kamu, mereka sedang bekerja. Nah, artinya seperti itu. Sedangkan yang bentuk negatifnya sama saja sebenarnya, hanya ditambahkan not-nya saja setelah to be. Jadi for example like I am not working, artinya aku sedang tidak bekerja. Or he is, she is, it is not working, sama aja artinya dia tidak sedang bekerja. Dan juga seterusnya, we are, you are, they are not working, sama. Nah, diartikannya seperti itu. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, ini digunakan, present continuous ini digunakan untuk sebuah aksi yang sedang berlangsung gitu. For example like I'm reading a grammar book now. Nah, jadi ada kata now, ada time signalnya. Ini artinya berarti aku sedang membaca sebuah buku grammar sekarang. Dan juga ini what are you looking at. Nomor 31 ada present continuous for short answers. Nah, di sini ada bentuknya juga positif dan negatif. Yang jika ada pertanyaan dan dijawab dengan kata yes, maka rumusnya yes subject dan to be. Yes subject to be, yes subject to be. Sedangkan ada perbedaan sedikit jika yang jawabannya no, yaitu no subject to be plus not, ada notnya di belakangnya. For example, like misalnya ada yang nanya, are you working at the moment? Misalnya, yes, yes I am. Yes he is, yes she is, yes it is. Yes we are, yes you are, yes they are. Kalau misalkan yang no, no I'm not, no he is not, no she is not, no it is not, no we are not, no you are not, no they are not. Nah, di sini ada catatan nouns untuk nouns dan pronouns. Misalnya ada kalimat tanya yang are your parents sleeping? Yes, they are. Dan di sini juga ada yang menarik nih. Positive short answers do not use contraction. Jadi tidak boleh disingkat-singkat kalau ingin menjawab dengan statement yang pendek seperti itu tuh. Jadi tidak boleh menggunakan yes, itu nggak boleh. Nah, ini digunakannya untuk berlaku yang positifnya aja. Kalau yang contraction bisanya digunakannya di dalam yang negatif, yang bentuk negatif. For example like is she working? No, she isn't. Nah, itu kan bisa disingkat. Oke, number 32 present simple short answers.
Nah, di sini juga ada bentuknya, bentuk positif dan bentuk negatif. Jika statement itu ingin dijawab dengan yes atau dengan ya, digunakannya yes subjek, kemudian do. Yang do ini berlaku untuk subjek I, we, you, they. Sedangkan yang misalnya yes subjeknya he, she, it, pakainya does. Dan juga bentuk yang negatifnya, misalnya no, sama aja seperti tadi, hanya tambahkan not-nya saja. Dan juga sih ada catatan nouns dan pronouns. Misalkan ada kalimatnya seperti ini, do the men want something? Yes, they do. Artinya bukan mereka melakukan, tapi ya dia mau. Itu adalah jawaban yang pendek. Dan juga misalkan negative short answers can use the unconnected form. Misalnya, no they do not. Oke, masuk ke nomor 34 yaitu past simple question yang negatif. Past simple ini biasanya digunakan untuk menyatakan yang lampau-lampau. Di sini ada bentuknya. The past simple question form is the same for all person. I, you, he, she, it, dan yang lain-lain. Dan juga semua kata kerja. Ya, jadi tidak ada yang dirubah-rubah, tidak seperti simple present ada yang dirubah. Verbnya ditambah jika subjeknya isi it. Kalau di simple past itu tidak ada. Misalnya for example ini contohnya ada did I go, did I leave, or did he, did she, did it, did we, did you, did they stay. Nah, di sini juga ada past simple negative form. Ini bentuknya negatif juga, sama untuk semua subjek dan semua verb. Jadi tidak ada yang diubah, hanya ditambahkan not-nya saja. Misalkan I did not leave, he didn't go, dan seterusnya. Nomor 35 yaitu past simple yang bentuk positif. Nah, di sini ada regular verbs have the same form for all person. I, you, he, she, it, dan yang lain-lain. Jadi ini maksudnya past simple yang bentuk positif ini memakai verb 2 atau biasa disebut sebagai regular verb yang berakhiran ed, kata kerja yang beraturan. Nah, di sini bisa kita lihat subjek plus infinitive plus ed. Misalnya I stayed, he stayed, he stayed, it stayed, we stayed, you stayed, they stayed. Di sini ada catatan, don't put ed jika kalimatnya itu negatif dan question. Jadi ya pakai verb 2 itu ya cuma bentuk positif aja. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, verbs ending in e add only d. Jadi kata kerja yang berakhiran huruf e ya hanya tambahkan saja huruf d-nya. For example, like I love berarti I love. Dan yang poin B, verbs ending in y change y to ied. Jadi misalnya I try become I tried. Di sini poin yang C, most verbs ending in a single vowel plus single consonant change to single vowel plus double consonant. Jadi maksudnya adalah kebanyakan kata kerja berakhiran dengan huruf vokal yang tunggal, dan ditambah konsonan yang tunggal, maka itu akan berubah menjadi huruf vokal yang tunggal dan huruf konsonannya yang double. For example, like travel jadinya traveled. Okay, the last number is 36, past simple, positive, dan irregular verbs. Kata kerja yang tidak beraturan. Di sini ada irregular verbs have the same form for all person. Jadi intinya yang kata kerja yang tidak beraturan ini bisa digunakan untuk semua subjek. Nah, contohnya I went, ini kan verb 2-nya jadi dari go. Jadi kalau past simple ini yang
bentuk positif ini menggunakan verb 2 kayak I went, he went, she went, dan seterusnya. Di sini ada poin juga, irregular verbs are irregular in the past simple in the positive only, not in the negative or question form. Jadi ya itu seperti yang tadi saya jelaskan, bentuk yang irregular verb ini hanya berlaku di bentuk yang positif. Di sini ada bentuk-bentuk kata kerja, beberapa bentuk kata kerja yang tidak beraturan. For example, go verb 2-nya went. For example, sentence-nya she went home yesterday. Di sini juga ada sit, verb 2-nya adalah sat. Maka sentence-nya I sat down. Okay, I think it's enough for this opportunity. And then the last I say, thank you for watching and thank you for listening to me, and see you.